Oke, halo semua, saya Dafai Kawafi. Di sini saya ingin menjelaskan aplikasi mobile sederhana yang baru saja saya buat beserta cara kerjanya, yaitu aplikasi pemindai QR Code. Saya harap aplikasi ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin mengembangkan aplikasi di bidang computer vision. Oke, halo semua, saya Dafai Kawafi. Di sini saya ingin menjelaskan aplikasi mobile sederhana yang baru saja saya buat beserta cara kerjanya, yaitu aplikasi pemindai QR Code. Saya harap aplikasi ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin mengembangkan aplikasi di bidang computer vision. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam bagian demo dari aplikasi ini. Sebelumnya perlu diketahui bahwa aplikasi ini mempunyai dua fitur utama. Yang pertama adalah kemampuan untuk memindai QR Code, dan yang kedua adalah mendisplay hasil dari pemindaian tersebut. Berikut saya ada 3 sampel yang bisa dijadikan bahan uji coba pada saat ini. Oke, ini adalah QR Code pertama. Teman-teman dapat melihat bahwa aplikasi ini mempunyai kemampuan memindai yang cukup baik. Ternyata dari hasil dari sampel yang pertama ini merupakan teks biasa. Selanjutnya ada sampel yang kedua. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa ternyata isi dari QR Code kedua ini adalah berupa link. Dan perlu teman-teman ketahui juga, aplikasi ini juga mempunyai kemampuan di mana ketika yang terdisplay adalah berupa link, maka ketika kita klik link tersebut, aplikasi akan meredirect aplikasi ini ke web yang dituju. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa aplikasi ini langsung meredirect aplikasi ke halaman Wikipedia. Oke, selanjutnya saya mempunyai sampel yang ketiga yang bisa dijadikan sebagai bahan uji coba pada saat ini, yaitu berupa barcode. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa aplikasi ini juga mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam memindai barcode, dan dia bukan hanya berkutat soal QR Code. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan apa saja sih teknologi yang saya butuhkan dalam mengembangkan aplikasi ini. Yang pertama ada Android Studio. Android Studio adalah Integrated Development Environment yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. Android Studio menyediakan alat yang lengkap untuk mendesain, membangun, dan menguji aplikasi Android. Seperti teman-teman bisa melihat sini bahwa Android Studio menawarkan banyak fitur yang mampu meningkatkan produktivitas saat membuat aplikasi Android. Oke, selanjutnya itu ada Machine Learning Kit atau biasa disebut dengan ML Kit. Perlu diketahui bahwa ML Kit adalah framework dari Google yang menyediakan alat berbasis machine learning yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile. Framework ini dirancang untuk mempermudah integrasi fitur berbasis machine learning ke dalam aplikasi tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang machine learning. Seperti contoh di sini, saya menggunakan fitur barcode scanning untuk membaca QR code dan barcode. Nah, algoritma machine learning membantu dalam mengidentifikasi pola barcode atau QR code dari kamera atau gambar, yang dimana setelah pola barcode dikenali, model machine learning digunakan untuk menafsirkan sebagai data. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah Camera X. Camera X ini merupakan sebuah library. Tentu, proyek ini membutuhkan kamera untuk memindai QR code. Maka itu saya menggunakan library Camera X, di mana penggunaan Camera X ini sangat mempermudah dalam proses menambahkan kamera ke dalam proyek. Bagi teman-teman yang ingin melihat proyek ini juga bisa melalui link GitHub saya yang tercantum dalam deskripsi. Proyek ini terbilang cukup sederhana bagi teman-teman yang ingin membuat atau mengembangkan aplikasi yang mencakup bidang computer vision ataupun pengembangan aplikasi berbasis mobile. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja proyek ini atau program ini atau aplikasi ini dari sisi kodenya.
Oke, yang pertama adalah kita mulai dari cara meletakkan dependencies pada file Gradle di modul level. Perlu diketahui untuk menyertakan dependency library yang akan digunakan dalam proyek Android, kita perlu menambahkannya ke dalam file Gradle modul level, karena nantinya Gradle akan mengunduh dan mengelola semua library yang dibutuhkan oleh proyek kita. Baris kode yang saya blok ini adalah dependencies untuk menyertakan ML-Kit ke dalam proyek kita. Nah, sedangkan baris kode yang saya blok ini adalah dependencies untuk menyertakan kamera X ke dalam proyek kita. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke Android Manifest. Di mana Android Manifest.xml ini berfungsi untuk mendeklarasikan fitur dan izin yang dibutuhkan aplikasi. Seperti contohnya di sini saya meminta izin akses kamera kepada pengguna melalui dialog sistem yang saya tuliskan dalam baris kode yang saya blok ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UI dari aplikasi ini. Sebelumnya aplikasi ini akan terdiri dari dua layer. Yang pertama untuk kamera pemindaian, yang kedua adalah untuk mendisplay tampilan website. Jadi kita perlu membuat activity tambahan di sini yang saya namai web view activity. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang UI dari main activity-nya terlebih dahulu. UI dari main activity ini relatif simple karena kita hanya membutuhkan preview yang digunakan untuk tampilan kamera dan text view untuk menampilkan konten dari QR code yang telah dipindai. Bisa dilihat di sini adalah elemen untuk preview, dan yang saya blok ini adalah elemen untuk text view. Sehingga jika dilihat-lihat nanti tampilannya akan berupa seperti ini, dimana yang berwarna hitam ini untuk mendisplay kamera dan yang putih ini untuk mendisplay hasil dari pemindaian. Oke, selanjutnya kita juga perlu dong untuk membuat UI untuk web view-nya. Nah, web view adalah elemen UI di Android yang digunakan untuk menampilkan konten web langsung dalam aplikasi seperti yang sudah saya demokan tadi, yang memungkinkan kita untuk memuat halaman web menggunakan URL, menampilkan konten HTML lokal atau dinamis, dan berinteraksi dengan JavaScript di halaman web melalui API. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logika utama di file main activity. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan inisialisasi dan deklarasi elemen UI yang telah dibuat sebelumnya pada UI main activity, atau di sini memiliki nama activity underscore main, yaitu preview, view, dan result text view. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu variabelnya, dan setelah itu kita baru hubungkan variabel ini dengan komponen UI yang ada di file layout XML ke variabel Kotlin menggunakan metode findView by ID. Karena setiap elemen UI yang telah kita buat itu mempunyai ID-nya masing-masing. Nah, seperti di elemen preview view ini dia mempunyai ID preview view, dan yang text view dia mempunyai ID result text view. Oke teman-teman, setelah proses penginisialisasian elemen UI sudah selesai, kita lanjut ke baris selanjutnya.
di mana kode yang saya blok ini bertanggung jawab untuk meminta izin kamera pada perangkat Android, di mana sistem menampilkan dialog permintaan izin kepada pengguna jika izin belum pernah diberikan. Dapat dilihat di sini, jika is granted bernilai true atau pengguna memberikan izin, maka kamera dimulai melalui fungsi start kamera. Dan jika pengguna menolak izin, maka sistem akan menampilkan pesan error di layar menggunakan result text view. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi dari start kamera itu sendiri. Fungsi ini bertanggung jawab untuk memulai kamera dan mengatur pipeline untuk preview kamera serta analisis gambar dalam aplikasi Android. Fungsi ini menggunakan kamera X untuk pengelolaan kamera modern. Dapat dilihat di baris pertama kode ini terdapat proses kamera provider yang merupakan komponen inti dalam kamera X untuk mengelola sesi kamera, di mana kode ini akan mengembalikan instance kamera provider future yang memungkinkan kita untuk mendapatkan kontrol penuh atas kamera. Nah, selanjutnya di sini ada kode yang berfungsi untuk menentukan resolusi kamera yang diinginkan. Dalam hal ini resolusi yang dipinta adalah 720p dan menentukan strategi resolusi. Di sini strategi resolusi yang digunakan adalah fallback rule none. Berarti aplikasi tidak akan memilih resolusi lain jika resolusi yang diminta tidak tersedia. Selanjutnya di sini kita menambahkan callback yang akan dijalankan ketika kamera provider siap. Oke. Selanjutnya adalah kita perlu menghubungkan preview kamera ke UI preview view yang ditentukan sebelumnya dengan find view by ID. Dan di kode selanjutnya kita masuk ke dalam bagian analisis QR code. Pertama, kita membuat pipeline untuk menganalisis gambar langsung dari kamera. Untuk strategi dalam menangani buffer gambar, kita menggunakan strategi keep only latest, di mana strategi ini hanya menyimpan frame gambar terbaru guna menghindari bottleneck. Setelah itu, kita perlu menentukan fungsi analyzer, yaitu proses image proxy untuk memproses setiap frame gambar dari kamera. Dan untuk menggunakan kamera eksekutor, kita perlu menginisialisasi variabel kamera eksekutor terlebih dahulu. Dan executor service ini disediakan oleh MLKit. Bisa dilihat di sini adalah executor service yang telah kita inisialisasi dengan nama variabel kamera executor. Selanjutnya juga kita di sini menentukan bahwa kamera yang digunakan adalah kamera belakang, dan di potongan kode terakhir ini kita menjamin sinkronisasi life cycle. Misalnya kamera berhenti secara otomatis saat aktivitas dihentikan, seperti saat pengguna keluar dari aplikasi. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi proses image proxy ini yang sebelumnya itu digunakan pada fungsi start kamera. Saya akan menjelaskannya secara bertahap. Yang pertama adalah di baris yang saya blok ini, image proxy mengakses gambar dari frame yang diterima dari kamera. Image proxy adalah objek yang mengelola frame gambar untuk analisis yang berisi gambar media dan informasi terkait seperti orientasi gambar. Setelah itu, gambar tersebut disimpan ke dalam variabel media image. Nah, jika media image tidak nol, artinya itu gambar valid, maka gambar tersebut akan diproses.
pada baris yang saya blok ini, input image from media image mengonversi objek media image menjadi objek input image yang diperlukan oleh MLKit untuk diproses. Image proxy image info rotation degrees memberi informasi tentang rotasi gambar, misalkan 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan lain-lain, yang berguna untuk memastikan orientasi gambar saat diproses. Nah, pada baris yang saya blok ini, barcode scanner proses image memulai proses pemindaian gambar dengan MLKit barcode scanner. Fungsi ini akan memindai gambar untuk mencari barcode atau QR kode di dalamnya. Dan perlu diketahui juga, barcode scanner ini adalah instansi dari MLKit barcode scanner yang digunakan untuk memindai dan mendeteksi kode QR atau barcode. Pada baris yang saya blok ini, add-on success listener ini akan dipanggil ketika pemindaian barcode berhasil. Nah, di sini barcodes ini adalah daftar barcode yang terdeteksi dalam gambar. Setiap barcode dalam daftar akan diproses lebih lanjut di dalam for barcode in barcodes, di mana handler barcode dengan argumen barcode adalah metode yang digunakan untuk menangani hasil deteksi barcode, misalnya untuk menampilkan data, QR code, atau mengambil informasi lebih lanjut dari barcode. Oke, selain tersebut ada juga add-on value listener yang menangani skenario di mana pemindaian barcode gagal. Misalkan karena gambar buram atau tidak ada barcode yang terdeteksi. Selain itu, di bawahnya juga ada add-on complete listener yang dipanggil setelah pemindaian barcode selesai, baik sukses maupun gagal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi handler barcode yang tadi sempat disinggung juga pada fungsi proses image proxy, tepatnya di bagian di dalam for ini. Saya akan menjelaskan handler barcode ini secara bertahap, di mana fungsi ini tuh bertanggung jawab untuk menangani hasil deteksi dari QR code atau barcode setelah diproses oleh barcode scanner. Oke, pada baris yang saya blok ini, barcode URL mencoba untuk mengakses URL yang mungkin terkandung dalam QR code. Jika tidak ada URL, misalnya QR code tidak berisi URL, akan tetapi teks, maka akan mengambil nilai teks yang ditampilkan pada barcode menggunakan display value. Oke, ini berarti QR code mengandung URL, itu yang akan digunakan. Jika tidak, akan menggunakan teks yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan if URL tidak sama dengan null, di mana jika URL atau teks ada, maka akan menampilkan nilai tersebut pada result text view, yaitu sebuah text view di layout yang digunakan untuk menampilkan hasil deteksi QR code. Selanjutnya kita juga menambahkan fungsionalitas sehingga saat result text view yang menampilkan URL atau teks diklik, aplikasi akan melakukan aksi sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat intent untuk membuka web view activity, yaitu activity yang akan menampilkan halaman web seperti yang tadi saya jelaskan mengenai web view activity ini. Setelah itu juga aplikasi ini setelah dia membuat intent pada baris
yang saya blok ini, intent put extra URL akan menyimpan URL yang ditemukan ke dalam intent agar dapat dibaca oleh web view activity. Dan di blok yang terakhir dari fungsionalitas ini, start activity akan memulai web view activity dan mengirimkan URL yang ditemukan ke activity tersebut. Dan di sini juga ada pengecualian atau kondisi di mana jika URL-nya adalah null, maka result text field teks akan diubah menjadi pesan no QR code detected, yang menandakan bahwa tidak ada informasi yang bisa diproses dari QR code tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga fungsi dari onDestroy ini. Fungsi onDestroy digunakan untuk membersihkan atau menutup sumber daya yang digunakan oleh activity. Pemanggilan kamera eksekutor shutdown memastikan bahwa eksekutor kamera dihentikan dan semua tugas terkait kamera dihentikan saat activity dihancurkan untuk menghindari pemborosan sumber daya dan kebocoran memori. Oke teman-teman, setelah tadi cukup panjang menjelaskan logika dari main activity ini, sekarang saya akan menjelaskan logika dari web view activity-nya juga. Di baris kode yang saya blok ini, objek web view diinisialisasi dengan cara mencari elemen UI dengan ID web view yang ada di activity underscore web underscore view, atau UI-nya dari si web view activity ini. Nah, elemen web view yang ada di UI-nya si web view activity ini, dia memiliki ID web view persis dengan yang diterapkan pada web view activity ini. Web view adalah komponen Android yang memungkinkan aplikasi untuk menampilkan halaman web secara langsung di dalam aplikasi. Selanjutnya, di baris kode yang saya blok ini, intent get set string extra digunakan untuk mengambil URL yang diteruskan ke web view activity melalui intent. Intent adalah objek yang digunakan untuk mengirim data antar activity. Dalam hal ini, data URL dikirim dari main activity yang ingin membuka halaman web tertentu di dalam aplikasi. Oke, selanjutnya di sini ada web view client sama dengan web view client. Baris ini mengatur agar web view menggunakan web view client mengatur agar link yang diklik di dalam halaman web akan dibuka di dalam web view itu sendiri, bukan di browser eksternal. Selanjutnya ada juga di baris kode yang saya blok ini itu web view setting JavaScript enable sama dengan true. Ini berarti kita mengaktifkan dukungan untuk JavaScript di dalam web view. Jika halaman web yang ingin ditampilkan menggunakan JavaScript, pengaturan ini memastikan halaman tersebut dapat berjalan dengan benar di dalam web view. Nah, setelah mendapatkan URL dari intent, kode ini memeriksa apakah URL tersebut null atau tidak. Nah, jika URL ada, maka halaman web yang dituju akan dimuat ke dalam web view menggunakan web view load URL. Load URL adalah metode untuk memberitahu web view untuk membuka URL yang diberikan. Oke, mungkin itu sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf terkait penjelasan aplikasi pemindaian QR code ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.